Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara dan saudari, baik yang ada di Kapel Angelus ini maupun oma yang ada di rumah, sekali lagi selamat pagi. Membaca atau merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini teristimewa
bacaan Injil, saya tidak tahu bagaimana kamu, tapi untuk saya merasakan bahwa Injil hari ini sungguh sangat sulit untuk dipahami. Memang Injil Yohanes itu dalam sifat atau dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya, tulisannya itu sangat tinggi nilai teologisnya. Memahami Injil Yohanes itu kita butuh pikiran ekstra. Karena memang teologi yang dipakai oleh Yohanes itu beda dengan teologi yang dipakai oleh tiga penginjil lain. Kalau tiga penginjil lain itu kita sebut dengan Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes itu beda sendiri. Tapi kita percaya bahwa ada inspirasi Roh Kudus yang akan memampukan kita bagaimana kita memahami Injil, memahami kitab suci. Maka hari ini saya coba ajak kita sekalian untuk lihat bagaimana kitab suci yang kita dengar hari ini, mulai dari bacaan pertama dan Injil, menginspirasi kehidupan kita. Yang tadi itu baru pengantar. Saudara dan saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa paling kurang ada dua sifat Allah selain sifat-sifat Allah lainnya yang sangat bertolak belakang dengan sifat manusiawi kita. Mungkin ada yang tahu? Gak usah lah, nanti sebentar baru kita lihat. Dua sifat Allah yang sangat bertolak belakang dengan dua sifat manusia adalah yang pertama, Allah itu selalu memberi. Give. Dia memberi apa yang menjadi kebutuhan setiap ciptaannya, teristimewa manusia. Dia selalu memberi. To give. Selain itu, selain dia memberi, dia juga selalu mau mengampuni, memaafkan. Forgive. Sifat Allah selalu memberi dan mengampuni. Give and forgive. Persis berbeda atau berbanding terbalik dengan sifat manusia. Sifat manusia adalah selalu mau menerima, mengambil, get. Manusia siapapun dia, selalu saja ada kecenderungan mau hanya tahu terima, tahu mengambil. Mengambil apa? Mengambil dari apa yang Tuhan berikan. Get. Dan yang kedua adalah forget. Setelah menerima, mengambil, dia lupa. Ini sifat manusia. Get and then forget. Dua sifat dasar, selain sifat-sifat lain, dari Allah dan manusia ini selalu saja hadir dalam seluruh kehidupan kita. Allah, Yahweh, adalah Dia yang selalu memberi and then give dan kemudian memaafkan, give and forgive. Sedangkan manusia get and forget, mengambil lalu kemudian melupakan. Persis hal ini digambarkan atau dilukiskan, diceritakan dengan sangat indah dalam bacaan pertama tadi. Allah yang telah memberi kebebasan kepada bangsa Israel. Allah yang telah memberi keleluasan kepada bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dengan segala macam anugerah, rahmat, perlindungannya. Lalu kemudian apa yang terjadi?
bangsa Israel itu kemudian melupakan semuanya. Allah yang agung, Allah yang rela memberi kebebasan kepada mereka itu dilupakan, diganti dengan lembu buatan tangan mereka untuk mereka sembah. Allah murka, Allah marah. Tapi bangkitlah Musa yang menjadi perantara antara bangsa Israel dan Yahweh. Dan pada titik ini Allah kemudian mengampuni bangsa Israel. Allah tahu, Yahweh tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Tapi dia kemudian mengampuni, memaafkan mereka. Forgive. Jadi lukisan tentang dua sifat yang saling bertolak belakang itu bisa kita alami, kita nikmati dalam atau dari bacaan pertama ini. Allah yang memberi lalu mengampuni, give and then forgive, berbanding terbalik dengan sifat manusia yang hanya tahu menerima lalu kemudian melupakan, get and forget. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, apa pesan bacaan-bacaan suci hari ini untuk kita? Ingatlah bahwa Allah kita, Yahweh, Tuhan, Bapa kita akan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan Dia pun akan senantiasa mengampuni, memaafkan kita. Kalau, dengan syarat, kita tidak melupakan apa yang telah kita terima. Karena itu, jangan lelah untuk selalu kembali kepadanya. Dialah Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang murah hati, yang selalu siap mau menerima kalau kita datang kembali kepadanya. Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.